Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auleta Tasya, NIM 1921211079. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi dari kelompok kami yang mengenai aurat. Adab-adab bertamu, menjaga pandangan dan kemaluan untuk laki-laki dan menjaga pandangan dan kemaluan untuk perempuan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 27, yakni yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tidak bisa dipungkiri lagi, manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan manusia lain untuk saling berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu, kadang tak terletakkan perlunya bertemu secara langsung, sehingga salah satu pihak harus datang ke rumah lain. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah halaman 443 menjelaskan tentang 7 adab meminta izin masuk rumah orang lain sebagai berikut. Yang artinya, adab minta izin masuk rumah orang lain, yakni berjalan berdiri di samping dinding rumah, tidak menghadap pintu, membaca tasbih dan tahmid sebelum ketuk pintu, berucap salam setelah itu, tidak mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam rumah, minta izin masuk sesudah berucap salam, jika diizinkan masuk, jika tidak sebaiknya segera pulang dan jangan katakan saya, tetapi sebaiknya katakan si fulan. Jika tuan atau nyonya rumah menanyakan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 30, perintah Allah untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Dalam ajaran Islam, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang dilarang syariat Islam. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30, yakni yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Mengenai ayat tersebut, Wabah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz memaparkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah berilah pengarahan dan katakan pada umat mukmin yang masih memiliki keimanan yang dapat mencegah mereka terjerumus dalam perbuatan yang menodai keimanan mereka. Yang dimaksud dengan menjaga pandangan adalah menjaga pandangan mukminin dari aurat-aurat wanita asing, anak kecil yang rupawan, yang mana itu ditakutkan menjadi fitnah jika melihatnya. Sementara maksud lain adalah menahan diri dari perhiasan dunia dan memperdayai dan menjerumuskan pada hal-hal yang diharamkan. Kemudian juga diharuskan memelihara kemaluannya dari perbuatan jima atau berhubungan badan yang diharamkan, baik itu melalui lubang depan atau kobul, lubang belakang atau dubur, atau selainnya, serta usaha yang memegang dan melihat kemaluannya. Bahwasanya menjaga pandangan dari kemaluan adalah lebih suci, lebih baik, serta dapat meningkatkan amal-amal baik. Karena sesungguhnya orang yang menjaga pandangannya dari kemaluan, maka ia akan tersucikan dari kejelekannya dan mengotori para perilaku kemaksiatan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yakni perintah Allah kepada para perempuan yang menjaga pandangan, kemaluan, dan perhiasannya karena semua itu adalah aurat, yakni yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya
atau aurat kecuali yang bisa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri semua mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentikan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Dalam Quran An-Nur ayat 58 yang artinya, itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu yang tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.